Dialog Halo Lampung dalam siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia bersama dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line alternatif kami di 0721561022 atau di 5610022. Dan tentunya Anda juga memberikan komentar atau juga pertanyaan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, saya ke Pak Erwin. Pak Erwin, tadi kita sudah menjelaskan ataupun juga bertanya tentang terkait berbagai program-program yang sudah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan juga dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan program mengenai revitalisasi bahasa daerah yang telah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, ini programnya seperti apa sih, Pak? Jadi akhir Desember tahun lalu, saya dan beberapa teman dari Ikatan Duta Bahasa itu menghadiri rapat kerja Ikadubas. Jadi di Bandung itu semua Ikadubas yang ada di Indonesia itu kami berkumpul, kami bicarakan apa sih program kerja yang untuk tahun 2022. Alhamdulillah itu diakomodasikan oleh dari pusat pembinaan Badan Bahasa. Nah, ada beberapa program kerja. Yang pertama itu revitalisasi bahasa daerah, dan kedua itu akan bermitra di Taman Mini Nusa-Indah. Nah, yang di Taman Mini itu sedang dijajaki lah ya, dan dijajaki bagaimana bentuk kerjasamanya. Itu karena kan ini tiketnya nasional. Jadi memang ada beberapa teman dari Ikatan Dubas itu yang sudah membentuk Ikatan Dubas nasional gitu. Mereka sedang membicarakan itu. Nah, kalau untuk revitalisasi, teman-teman Ikadubas ini sama seperti Belalai ini, mereka mencoba membuat konten, minimal membuat konten tentang pelestarian bahasa daerah, dan juga nanti mungkin teman-teman juga bisa melalui kanal YouTube Ikadubas, bisa juga melalui kanal YouTube-nya Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Mereka melestarikan bahasa daerah, revitalisasi itu. Lebih ke bahasa daerah, mungkin ke sastra daerah juga. Itu mungkin nanti akan kami sedang mencari formulanya, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, bagaimana bisa itu diwujudkan untuk tahun ini. Baik, saya ke Amanda ya. Tadi Pak Erwin sudah menjelaskan program yang sudah dilakukan dengan reksa bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Tapi kalau misalnya reksa bahasa yang sudah dilakukan oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung sendiri seperti apa? Iya, jadi reksa bahasa itu Kaim sedikit bercerita ya. Ada 3 program, yaitu yang pertama Abdi Bahasa, kemudian ada Jaga Bahasa, dan juga Niaga Bahasa. Untuk Abdi Bahasa, ini sebuah bentuk pengabdian masyarakat. Jadi kami Ikadubas terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan literasi di masyarakat, khususnya di daerah 3T. Namun untuk saat ini kegiatan tersebut hanya berpusat di Bandar Lampung, karena untuk terjun langsung ke daerah 3T tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kemudian persiapan yang tidak mudah gitu ya Pak Erwin, harus persiapan yang sangat matang. Ya betul. Tapi untuk Jaga Bahasa, Ikadubas Lampung sudah melaksanakannya, seperti konten-konten melalui media sosial yang telah kami lakukan. Itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penjagaan dan juga pengupayaan bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Sedangkan untuk Niaga Bahasa, ini berkaitan dengan kegiatan niaga dengan tema kebahasaan. Salah satu contohnya kami sudah melakukan penjualan kaos yang bertema kebahasaan. Ini merupakan sebuah bentuk inovasi dari kami, karena untuk bisa mendekati atau mengajak teman-teman khususnya generasi muda itu harus menggunakan pendekatan yang tepat. Nah, di saat ini kita tentu tahu gaya berpakaian itu menjadi salah satu hal yang cukup populer di kalangan generasi muda. Maka dari itu kami mencoba untuk menjual kaos yang saat ini saya bawa contohnya. Boleh ditunjukin ya? Ditunjukkan. Kami punya kaos Trigatra. Jadi kaos ini memang kami buat, kami desain untuk anak-anak muda, sehingga anak-anak muda di sini bisa secara tidak langsung bangga akan bahasa Indonesia melalui cara-cara pendekatan yang tentunya disukai oleh anak muda, seperti itu. Jadi tidak terlalu kaku, tapi kita juga bisa tetap melaksanakan Trigatra, membantu menyukseskan kegiatan dari kantor. Kami juga kan punya berbagai kegiatan atau program yang diinisiasi secara mandiri oleh Ikadubas. Jadi kami punya 2 karya. Ini hanya salah 2 dari banyak karya yang kami Karya sudah banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja yang dibawa. Salah satu contohnya yaitu karya dari Ikadubas Lampung adalah buku Belalai. Buku Belalai ini akronim dari belajar aksara
Aksara Lampung Asyik. Seperti itu. Jadi buku ini memang didesain khusus untuk anak-anak usia prasekolah agar anak-anak tersebut mengenal aksara dan bahasa Lampung seperti itu. Untuk inovasi dari bentuk buku ini, kami juga menciptakan bentuk aplikasinya karena tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jadi kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Nah, kami memiliki yang namanya aplikasi Belalai. Apakah terlihat? Belalai. Aksara dan bahasa Lampung. Asyik. Nah, seperti itu. Ini salah dua dari karya yang kami inisiasi. Kemudian kedepannya ini akan terus berkembang, akan masih dalam tahap penyusunan atau pemutakhiran seperti itu. Tetapi kami harap kantor bahasa yang sudah mendukung kami secara penuh bisa berkontribusi juga dalam karya-karya kami selanjutnya ke depannya, dan juga tentunya masyarakat dan pihak-pihak lainnya seperti komunitas-komunitas literasi, kemudian pemerintah daerah, atau teman-teman yang lain generasi muda yang memiliki ide, itu bisa membantu menyumbangkan idenya bagi kami menciptakan karya-karya yang berguna bagi kemajuan bahasa Indonesia dan juga untuk bahasa daerah seperti itu. Cara mendaftarnya seperti apa sih gitu ya, karena memang informasi sudah lengkap sekali yang ada di media sosial Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan juga di Ikarbas Lampung. Mungkin apa sekarang? Ya, untuk tahapan tahun ini ya, KI pemilihan duta bahasa kami membaginya menjadi 4 tahap. Kemarin sudah berkoordinasi dengan kantor bahasa. Itu tahap yang pertama yaitu tahap administrasi. Ya. Tahap administrasi seperti yang disebutkan oleh Pak Erwin akan ditutup pada tanggal 6 Februari, 4 hari lagi. Kemudian setelah teman-teman yang lolos di tahap 1 itu akan memasuki tahap 2. Tahap 2 ini berisi tes UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia. Tentunya karena kami akan menjadi duta bahasa, teman-teman semua akan menjadi duta bahasa, teman-teman wajib dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia. Maka dari itu nanti ada tes UKBI. Kemudian selain tes UKBI di tahap 2 ada juga tes wawancara. Untuk tes wawancara nanti mungkin sistemnya seperti tahun kemarin, pewawancaranya dari kantor bahasa. Kemudian setelah teman-teman lolos dari tahap 2 akan melanjutkan ke tahap 3. Tahap 3 ini berisi kerida bahasa dan juga psikotes. Jadi setelah teman-teman memasuki tahap 3, pertama akan melakukan tes psikotes terlebih dahulu, kemudian teman-teman akan melaksanakan yang namanya kerida bahasa. Jadi kerida bahasa itu seluruh teman-teman yang sudah lolos akan melaksanakan kegiatan bersama-sama dalam bentuk kelompok untuk menciptakan ide-ide, inovasi-inovasi baru. Kami akan lihat seberapa kreatif dan sejauh mana teman-teman memiliki ide yang bagus dan juga brilian tentunya untuk kemajuan bahasa Indonesia, kemudian untuk Provinsi Lampung. Nah, setelah tahap 3 selesai, teman-teman yang lolos akan dikarantina sampai dengan malam penganugerahan di tanggal 25 Maret. 25 Maret. Iya, seperti itu. Oke, mungkin tadi kayak diskusi terkumpul ya. Iya, diskusi terkumpul. Wow, tahap